Ndip pakai cetak gitu ya. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Udah masuk? Masuk? Saya harus menghadap kemana nih? Jangan ya baru pertama. Gitu. Nah, ya sama gitu. Nanti jadi lucu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kembali lagi bersama saya di sini dalam acara RS Ananda Live IG. Ya, Ananda menyapa selalu hadir untuk membahas hal-hal tentang kesehatan juga layanan yang ada di RS Ananda. Nah, di sini perkenalkan saya Islamia Saleha, tentunya akan didampingi oleh dokter spesialis. Dan di sini ada Dokter Herumoyo. Selamat siang, Dokter Herumoyo. Selamat siang. Sehat ya, Dok? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Dokter, di sini ini baru pertama kali ya, Dok ya? Iya, saya juga pertama kali. Iya. Nah, di sini kita akan membahas, Dok, seputar kesehatan ya, Dok. Dan di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan ke pemirsa bahwa Dokter Herumoyo ini merupakan dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Ananda dan beliau praktek di pagi hari ya, kurang lebih jam 8 sampai jam 9. Monggo kalau dari pemirsa ada yang mengeluhkan tentang bedah, bisa konsultasi dan datang ke Rumah Sakit Ananda untuk bertemu dengan Dokter Herumoyo. Tuh. Oke, Dok. Nah, di sini kita ingin membahas tentang bedah ya, Dok ya? Iya. Oke. Enaknya kita bahas apa ini, Dok? Pengenalan umum mengenai neoplasma atau tumor. Boleh, Dok. Iya. Neoplasma itu kalau orang awam mungkin tumor ya, Dok ya? Tumor. Nanti saya terangkan mengenai hubungan sama neoplasma dan tumor. Nah, tumor sendiri itu apa ya, Dok ya? Nah, sebetulnya tumor itu salah kaprah. Tumor itu sebetulnya bahasa latinnya dari benjolan. Dengan neoplasma itu benjolan yang disebabkan karena bertambah dan bertumbuhnya sel-sel yang bisa terjadi di seluruh tubuh kita. Baik itu di luar, baik itu di tengah maupun di dalam, semua bisa. Nah, kemudian pertumbuhan itu sebetulnya tidak ada gunanya, tidak normal lah. Membentuk satu benjolan yang disebut benjolan neoplastik atau tumor neoplastik. Jadi tidak semua tumor atau benjolan itu suatu neoplasma. Itu harus kita ketahui dulu. Orang itu dipukul sampai dipentung kepalanya juga benjol, tapi bukan neoplasma kan. Lalu ibu itu yang sering yang yang menyusui itu kan sering itu merah dan sebagainya, benjol, itu juga bukan neoplasma, bukan pertumbuhan sel, tapi karena infeksi. Jadi suatu tumor tidak selalu neoplasma. Tumor tidak selalu neoplastik. Bisa karena trauma, kebentur, bisa karena infeksi. Ingat juga ibu yang menyusui, ya,
itu susunya merangkak itu merangkal di sini. Iya, Ya toh? iya betul. Ah, itu sakit itu. Itu bukan tumor. Bukan neoplasma, tapi susu beku atau galaktogal. Nah, ini ceritanya Betul, gitu. Iya. Jadi ini kaitannya yang namanya tumor, neoplasma, dan yang lainnya. Iya. Kalau umum kan biasanya kan tumor itu selalu wah itu kanker. Oke, betul Ya, dok. Kalau tidak. mungkin pandangnya seperti itu ya dok Iya. ya. Yang tumor neoplastik itu sendiri kan dibagi dua, Mbak. Iya, betul. Yang jinak sama yang ganas. Oh, iya dok. Yang ganas lah inilah salah satunya namanya kanker. Lalu bedanya yang jinak sama yang ganas, itu kalau ganas bisa nyebar. Kalau yang jinak enggak. Yang jinak itu yang contoh yang paling sering itu seperti andang-andang itu jinak. Oh, iya betul. Iya dok. Tapi kalau dia berubah jadi ganas namanya melanoma malignan. Itu jadi banyak berubah. gitu ya dok. Wah, Berkembang ya dok. Iya. Jadi itu yang ditakuti orang itu sebetulnya tumor ganas. Ya. Berarti kalau benjolan pada ibu-ibu sedangkan dia tidak menyusui itu yang perlu dikhawatirkan mungkin ya dok ya. Iya. Ya tidak. Ya dikhawatirkan. Tidak dipentung. Nah ya. Jadi itu kira-kira suatu neoplastik. Ya. Nah. Itu harus periksa Mbak. Ya, betul. Terutama kalau umpamanya ibu-ibu itu banyak yang di payudara. Payudara itu kalau ada benjolan harus segera diperiksa. Jangan ditunggu. Ya nek jinak, nek ganas. Betul. Ya. Kalau neoplasma sendiri itu sebenarnya menurun atau tidak ya dok ya? Kan banyak yang bilang katanya ibunya dulu ada riwayat tumor, nanti anaknya juga bakal seperti itu kayak gitu dok. Teorinya masih banyak, masih dilakukan penelitian. Ada yang familial, menurun, ada yang tidak. Contoh yang menurun itu yang saya sering sekali itu menjumpai itu tumor payudara. Oh gitu dok. Ibunya itu kena benjolan di payudara, anaknya kena. Ternyata neneknya juga ada. Oh gitu ya dok ya. Jadi yang sudah dilakukan penelitian itu pada tikus. Jadi pada manusia itu belum pasti, tapi secara empiris itu sudah terjadi. Gitu. Ini saya tak cerita anak saya sama ibunya. Anak saya itu kena tiroid. Tapi baru awal. Ibunya kena tumor tiroid. Jadi tidak sehat, tidak kanker tiroid. Tapi benjolan jinak tiroid. Mau bilang tidak ada familial, tidak bisa. Ada kaitannya sama familial. Ya. Cuma memang katanya sih belum diteliti dengan jelas. Ya. Nah, itu sendiri untuk mengetahui jinak atau ganasnya itu gimana dok? Nah, ini yang kadang-kadang ditakutkan sama pasien-pasien. Nanti kalau diambil sedikit malah nyebar. Sebetulnya tidak. Yang nyebar itu kan yang ganas. Lalu tahu jinak dan ganasnya harus dibiopsi. Biopsi macam-macam Mbak caranya. Ada yang pakai injeksi suntikan. Ada yang pakai diambil sampelnya CT. Atau diambil semuanya, jaringannya diperiksa dengan mikroskop. Namanya diperiksa PA. Jangan khawatir mengenai itu. Akan nular lewat operasi yang kecil itu. Karena itu tidak mungkin. Kalau yang gampang nular dengan dengan diambil sedikit nular itu kan kalau sudah stadium lanjut. Kalau masih stadium awal, ngapain takut? Ya. Ngomong-ngomong soal stadium nih dok, emang kalau neoplasma itu ada stadium berapa aja dok? Ini biar pemirsa yang tahu, sederhana itu stadium awal sama lanjut. Masing-masing jenis tumor lain-lain. Yang sering itu tumor payudara itu stadium awal.
itu kalau besarnya itu 2 sampai 5, kemudian tanpa 2 sampai 5 cm. Kemudian tidak terjadi penyebaran limfogenik, artinya tidak ada sekel. Oh iya. Dan juga tentu saja tidak ada penyebaran hematogenik atau metastasa. Yang gampang dilihat metastasa itu kalau tumornya itu sudah jeblok, sudah kena kulit. Oh gitu. Itu jelas itu sudah metastasa jauh. Oh gitu dok. Itu salah satunya. Untuk jenis tumor lain ya jenis lain-lain. Ya. Seperti tumor kolon itu ya, kanker kolon itu. Khusus ya dok ya? Iya khusus ya, itu pemeriksaannya harus orang biasa sulit untuk mengetahui. Tapi yang banyak yang bisa diketahui itu tumor payudara, tumor rahim, tumor indung telur itu kadang-kadang bisa. Ya. Makanya itu saya itu mohon jangan menyepelekan seandainya ada gejala di payudara, di rahim, di indung telur, atau nya itu sulit, nya keluar darah lendir, ya, ada benjolan di leher. Jangan menyepelekan itu. Segera ambil, kalau perlu ambil BPJS. Periksa di Ananda gitu toh, gampang banget itu. Betul, semua itu enggak bayar kok. Iya betul. Iya, ya. Jadi tadi penyebabnya masih belum diketahui sebenarnya dok ya, untuk pastinya ya dok ya. Banyak yang belum diketahui, tapi sudah jelas ada kaitannya sama beberapa hal. 1, hormonal. Oh ya. Seperti itu tumor-tumor di payudara, tumor-tumor di indung telur maupun rahim, itu berkaitan dengan hormon wanita. Estrogen. Ya, 1 hormonal. Nomor 2 berhubungan dengan zat karsinogenik. Perokok. Nikotinnya itu bisa menimbulkan kanker paru-paru. Mungkin dari lifestyle mungkin ya dok ya. Lifestyle-nya ya dok ya. Iya. Kemudian asapnya bisa kena kanker nasofaring atau kanker tenggorokan. Oh iya betul. Kemudian ada lagi yang banyak itu didadekke guyon. Terjadinya kanker leher rahim. Hubungannya itu sama free sex. Ganti-ganti partner, iritasinya terus-menerus pada seorang wanita yang sudah terjadi cervicitis. Infeksi infeksi leher rahim yang sudah lama. Jadi iritasi hormonal, asap, iritasi, zat-zat karsinogenik. Ada lagi Mbak. Yang tidak tahu sebabnya mengapa itu apa, takdir atau apa. Anda kok bisa jadi nevus pigmentosus. Iso jadi melanoma maligna. Nah ini kita ada yang mau tanya ini. Oh iya dok. Moga-moga saya bisa jawab. Iya dok. Iya. Kita jawab dulu ya dok ya. Pertanyaannya ya dok. Oke. Ada yang mau tanya di dok. Selamat siang dokter. Selamat siang. Kalau benjolan di dahi bekas jatuh kebentur, apa bisa jadi tumor dok? Ya ini ada pertanyaan ini bagus banget. Saya mempunyai pengalaman 1 pasien. Dia seorang istri purnawirawan. Di dahinya sebelah dahi sini itu ada benjolan setengah bola bekel ya. Oh iya dok. Ya kecil kan. Setengah tahun yang lalu kebentur. Sekarang lebih besar gitu. Kemudian datang ke poliklinik saya waktu dulu sekitar 15 tahun yang lalu. Saya ingat sampai sekarang.
Karena itu saya anggap sebagai benjolan biasa. Saya operasi dengan bius lokal, Mbak. Oh ya. Set. Saya buka. Suaranya keluar. Oh. Iya. Muncul. Kemudian saya ambil kasa. Saya tekan ya, Dok. Tekan. Yeah. Kemudian saya coba masukkan klem. Ternyata klemnya itu masuk sekitar 10 cm. Wow, dalam ya, Dok ya? Nah, ternyata trauma itu, benturan itu menyebabkan degenerasi tumor yang menembus otak. Oh, ya Allah. Oh, itu ya sampai saya masukkan, saya atasi perdarahnya. Orangnya sempat panas, sempat buta. Tapi akhirnya sembuh. Alhamdulillah. Itulah salah satunya. Ada lagi salah satu contoh ya. Ini ya, memang ya. Pengalaman ya, Dok. Pengalaman. Ada anak kecil, Mbak. Dolanan apa itu? Sepak bola. Oh iya. Dia sininya itu kegampar itu patah. Patah. Itu kejadiannya sekitar 6 bulan sebelumnya. Oh, sudah lama berarti ya, Dok ya? Iya. Kemudian datang ke tempat saya. Jadi membenjol, Mbak. Saya foto, ternyata itu sarkoma tulang. Oh. Jadi ada faktor benturan, tapi tidak semua. Jadi benturan yang bisa degenerasi jadi ganas. Gitu. Betul. Ini salah satu contoh saya alami sendiri. Gitu. Oke. Ya, ini ya dari Ibu Salwa ya tadi ya, yang menanyakan bahwa memang bisa. Benturan ya, Dok ya, benturan itu memang bisa menjadi tumor ya. Nah, mungkin dari ibu-ibu yang punya anak ya, biasanya anak-anak yang aktif itu ya, Dok ya. Itu mungkin kalau misalnya habis terjadi trauma ya, main bersama teman atau jatuh di rumah, mungkin segera diperiksakan saja ya, Dok ya. Harus. Takutnya nanti seperti tadi ya, Dok ya, sudah 6 bulan baru ketahuan ya, Dok ya, sudah lama. Oke. Iya. Nah, ini Dok ada yang tanya lagi, Dok. Apakah setelah dioperasi nanti bisa kambuh lagi, Dok? Gini ya. Operasi apa? Kalau operasi tumor jinak, ya enggak mungkin kambuh. Ya, tapi enggak bersih. Jadi dokter itu mungkin rada ngantuk apa gimana, enggak bersih. Dia pulang, lu kok masih? Setelah dipegang-pegang kok masih? Itu bisa juga tidak kurang bersih. Kalau ada lagi, Mbak, yang anak wanita itu biasanya ada benjolan payudara namanya FAM. Oh, FAM, iya. Betul. Tampil, Mbak. Waktu menangis 1 bulan lagi, Dok, ini kok di sekitarnya tumbuh. Bukan kambuh itu, tapi tumbuh di lain tempat. Karena apa? Karena hormon itu bisa menumbuhkan di mana saja. Yang satu diambil bisa tumbuh di lain tempat. Nah, kemudian yang ketiga itu tumor ganas. Oh ya. Kalau tumor ganas itu tidak usah dioperasi aja bisa tumbuh terus. Apalagi dioperasi ya bisa tumbuh juga. Makanya tindakan operasi pada tumor ganas itu bukan satu-satunya pengobatan. Masih harus ditambah yang lain. Apa itu di sinar, apa itu di kemo, apa itu pengobatan hormon, dan sebagainya. Itu menjawab apa bisa kambuh tergantung. Tergantung jenisnya apa Jenisnya, ya. Betul. Tapi biasanya yang kambuh itu biasanya tumor ganas. Karena pengobatan bukan satu-satunya yang menyembuhkan. Masih harus ditambah yang lain yang namanya adjuvan terapi. Iya nih, Dok, saya jadi ingat, Dok, waktu dulu saya koas ya, Dok ya. Ya. Koas bedah saya
RSUD Kendal, Dok. Iya. Nggih, dulu saya dapat kasus itu tumor payudara, Dok. Iya. Payudaranya itu yang sebelah kiri itu sebesar kelapa, Dok. Waduh. Nah, terus diambil 1 bulan kemudian dia datang lagi, Dok, dan sudah sebesar kelapa lagi, Dok. Nah, kalau seperti itu berarti kemungkinan ganas ya, Dok ya? Iya. Kemungkinan ganas. Atau kemungkinan namanya giant farm. Oh, ada jenisnya itu ya? Ada giant farm ada. Jadi itu. Oke. Ya, Dok. Kemudian tadi kan sudah disebutkan untuk terapi-terapinya ya, Dok ya. Di antaranya ada operasi, ya, Dok. Kemudian ada radiasi, ada kemo, ya, Dok ya. Nah, biasanya, Dok, untuk kasus-kasus yang jinak ya, Dok, itu hanya cukup di operasi atau tetap harus ada kombinasinya, Dok? Cukup dioperasi. Oh, kalau ini yang membesarkan ya, hati itu. Cukup dioperasi. Oke. Untuk tumor yang stadium awal, cukup dioperasi. Kalau sudah stadium lanjut, harus ditambah pengobatan lain. Makanya kalau punya benjolan di sini, baru 2 cm, 3 cm, jangan khawatir. Operasi ya selesai. Lain kalau sudah jebret dan karuan. Dan ini yang saya ingatkan, semakin lanjut pengobatannya semakin mahal dan prognosisnya semakin jelek. Kemungkinan sembuhnya semakin berkurang. Wis ngetokke duit pirang-pirang, sudah badan jadi kurus dan sebagainya, tidak sembuh. Iya. Biasanya juga psikis ya, Dok ya, mempengaruhi ya. Jadi memang untuk kesembuhan penyakit itu sendiri tidak hanya dari terapi, tapi juga dari psikis ya, support dari keluarga gitu. Harus. Gitu. Kasih support yang positif. Iya, betul. Banyak yang karena ya memang pendidikannya, tolong lingkungannya itu, yang malah nyeportnya itu ke paranormal. Diuyak, kasih herbal, ya nggak tahu ya, kasih daun-daunan. Kalau saya itu cepat aja lah, ambil BPJS, selesai, kanan dada, beres. Iya, Dok. Kalau saya ditanyai gimana masalah herbal, saya nggak pernah tahu belum pernah belajar masalah herbal. Jadi tidak bisa kasih komentar gitu loh. Oke. Dok, kalau bisul, Dok, ya, bisul kan itu memang beberapa kasus ya, Dok ya, seperti tampaknya bisul, Dok, tapi ternyata di situ ada abses di dalamnya ya, Dok ya, atau nanah ya, Dok ya. Nah, itu apa termasuk tumor juga, Dok, kalau kayak gitu, Dok? Kalau dikaitkan dengan tumor itu sama dengan benjolan, ya benjolan, tapi bukan neoplasma. Oh, beda ya, Dok ya. Infeksi gitu. Infeksi ya, Dok ya, kalau itu ya, Dok. Iya. Oke. Itu biasanya seringnya kalau pada ibu menyusui ya, Dok ya, kalau yang seperti itu ya, Dok. Iya, abses, namanya mastitis abses. Isinya nanah. Itu sering banget, Mbak. Terus ini, Dok, saya pernah di konsulin ya sama teman, kebetulan dia ada keluhan jika setelah berhubungan intim dia mengalami perdarahan, Dok. Apa itu kira-kira bisa mengarah ke keganasan juga, Dok? Mungkin iya, mungkin tidak. Ya, kalau keganasan enggak usah lewat hubungan seks, biasanya ada apa itu namanya, pengeluaran darah dari situ dapat fluksus ya, apa aja, Mas. Jadi ada perdarahan dari paru vagina. Sedangkan kalau perdarahan terkait sama hubungan intim itu macam-macam penyebabnya, Mbak. Si ceweknya belum siap, sudah digeruduk, ya bisa aja. Belum. Iya, bisa, Mbak.
Apalagi itu kalau nyun sewu ya, Iya. selingkuh disertai dengan ketakutan terjadi vaginismus, Pak. Oh, Psikis itu. bisa ya dok ya. Vaginismus itu ininya menciut. Menciut gitu sehingga dipaksa ya perdarahan. Jadi psikis juga bisa. Neoplasma juga neoplasma juga bisa. Trauma biasa juga bisa. Seperti kalau seorang yang selaput darahnya masih. Ya kan ya perdarahan, tapi normal ya. Normal ya dok ya kalau seperti itu ya dok ya. Tapi yang penting Wak, kalau setiap hubungan intim perdarahan cepat ke dokter kandungan. Oh iya. Cepat. Karena itu bagian yang paling enak di dunia itu. Kasihan teman-teman. Iya dok. Mesti paringi tempat yang paling enak kok disertai sakit ya jangan mau. Iya dok. Iya dok. Kalau untuk angka kejadian neoplasma sendiri di Indonesia itu banyak ya dok ya? Tergantung dok. Mbak. Tergantung itu jenisnya. Yang terbanyak menurut saya itu sampai sekitar 5 tahun terakhir itu payudara, dok. Payudara, jadi tumor di payudara, entah itu jinak entah ganas. Kemudian di daerah indung telur dan rahim. Yang ketiga itu kanker tumor di usus besar. Oh, usus besar, justru tiga besar itu ya? tiga itu yang banyak. Tapi kalau itu terkait dengan tumor ganas. Kalau tumor jinak sih buahnya yang banyak banget, Mbak. Yang tumor jinak yang andeng-andeng itu tumor jinak. Oh iya betul. Iya dah. Yang terkait sama tumor ganas itu 3 besar. Oke. Dan itu rata-rata dari lifestyle ya dok ya, mungkin ya dok ya. Kebanyakan ya seperti kolon itu ya dok ya, kebiasaan makan junk food atau yang ini mungkin nggak dok? Kalau itu sepengetahuan saya itu biasanya bukan di kolon, Mbak, di lambung sama di mulut. Misalnya katanya loh ini saya penelitian lebih lanjut itu saya belum pernah ngikuti, katanya lagi bensin, katanya lagi minyak jelantah, ikan yang diasap. Lalu untuk pemakai kosmetik itu ditek. Itu kalau kena ultraviolet bisa katanya lagi, tapi saya untuk lebih lanjut. Kalau begitu nanti ya lebih petanya langsung ke poliklinik. Tapi mengenai lifestyle itu yang terutama itu rokok, kemudian alkohol, itu yang lifestyle itu, sama free sex itu. Oh iya betul. Ya. Oh sudah ini ya dok ya, sudah banyak banget yang kita bahas ya. Mungkin di sini sedikit saya simpulkan ya dok ya untuk acara Ananda Menyapa siang ini. Yang kita bahas tadi neoplasma ya dok ya. Neoplasma itu mungkin orang awam bisa menyebutnya tumor ya, bisa tumor ganas ya dok ya. Gitu. Nah di sini untuk pengertiannya sendiri merupakan sel-sel yang sel-sel degeneratif ya dok ya. Sel-sel yang bertumbuh dengan abnormal, tumbuhnya cepat. Nah itu betul. Jadi kalau saudara-saudara di rumah itu punya benjolan yang sekiranya dalam waktu sebulan itu sudah cepat membesar ya dok ya, segera periksakan gitu ya. Kemudian untuk penyebabnya sendiri di sini masih belum pasti ya dok ya, belum diketahui pasti. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan neoplasma itu sendiri ya. Mungkin tadi diantaranya bisa dari lifestyle ya dok ya, dari kebiasaan merokok ya dok ya, pemakaian zat-zat yang zat-zat kimia ya dok ya. Iya.
untuk jenisnya sendiri memang ada neoplasma yang jinak dan ganas tadi ya dok ya, gitu. Kemudian untuk mengetahui keganasannya itu memang harus diperiksa ya dok ya, diperiksa lebih lanjut, diambil sedikit atau dipakai suntikan namanya itu dipungsi, kemudian diperiksa dengan mikroskop. Betul ya, jadi memang intinya di sini kalau pemirsa atau saudara-saudara di rumah itu ada keluhan, benjolan, segera diperiksakan untuk lebih mengetahui lebih lanjut ya, kira-kira ini jinak atau ganas dan harus diterapi seperti apa ya dok ya, atau hanya bisa dioperasi saja atau harus dilakukan kemo atau radiasi ya dok ya, supaya lebih terkontrol nanti tumornya ya dok ya, gitu. Jangan takut, jangan terkena hoax, mitos. Betul, iya dok. Nanti nak periksa malah jadi mubrah lah, itu hoax itu. Betul. Iya lah. Intinya tetap periksakan dulu aja. Baik jinak maupun ganas itu nanti akan diketahui selanjutnya dan terapinya seperti apa itu akan menyesuaikan ya dok ya, gitu. Jadi memang neoplasma ini bisa dibilang ya antara menakutkan dan tidak ya dok ya. Selalu menakutkan mbak. Iya. Anggap bahwa suatu benjolan itu dianggap selalu menakutkan dulu. Oke dok. Oke. Ya. Nah, di sini saya ingin menginfokan dok untuk pemirsa di rumah ya dok ya, bahwa kami RS Ananda itu punya banyak layanan dok. Wah iya, saya tahu itu. Ya, di antaranya itu ada telemedicine dok. Telemedicine itu jika pemirsa itu takut ya dok ya, karena ini kan masa pandemi ya dok ya, banyak COVID, sehingga kalau pemirsa takut ke rumah sakit atau hanya ingin konsultasi saja dengan dokternya, monggo bisa lewat telemedicine. Nah, di sini kami ada layanan telemedicine, cuma memang belum untuk semua dokter, dok. Iya. Jadi hanya beberapa dokter ya di sini. Di antaranya ada dokter Indah, spesialis paru, kemudian ada dokter Ika, spesialis objin, kemudian ada dokter umum juga sudah bisa, ya. Kemudian ada juga dokter Nur, spesialis anak, gitu dok. Jadi nanti kalau misalnya memang dari pemirsa ingin konsultasi tentang kesehatan ya, tentang putra-putrinya, monggo bisa melihat di postingan IGRS.Ananda, itu nanti di situ ada link untuk mendaftar telemedicine sehingga nanti bisa terjadwal kapan bisa dilakukan telemedicine. Gitu dok. Terima kasih. Nah, selain itu dok, kita juga punya layanan Ananda Home Care dok. Iya. Ya, Ananda Home Care ini memang banyak diperuntukkan untuk orang-orang lansia, kemudian orang-orang yang sulit untuk mobilisasi gitu dok. Ya, biasanya kita kebanyakan untuk perawatan luka dok. Bisa dari luka dekubitus atau lupus DM gitu ya dok, atau habis operasi debri demam. Betul gitu dok, atau habis kecelakaan juga bisa. Biasanya kita lakukan layanan di hari kerja itu jam 7 sampai jam 21. Biasanya sesuai jadwal. Jadi nanti didaftarkan dulu. Kemudian nanti ada jam-jamnya, jam berapa kunjungannya, begitu dok. Jadi semuanya sudah terprogram. Gitu. Caranya itu kemungkinan dia itu daftar masalahnya apa, kemudian dokter itu menentukan. Jadi, oh ini nanti didatangi, tapi kelihatannya harus saya harus tahu dulu artinya diagnosanya apa. Betul, biasanya seperti itu dok. Jadi beberapa pasien memang menginginkan untuk ditengok oleh dokternya gitu, atau ada yang tidak usah ditengok. Biasanya ada yang minta ditengok juga dok. Iya. Jadi sepengalaman saya, dokter tahu lewat itu aja tahu dan dia itu bisa memberi obat. Ini gunanya adalah
bahwa segala tindakan itu di bawah tanggung jawab Oh iya. rumah sakit strip miring dok. Nggih, Dok. Nggih, Jadi Dok. ada sesuatu rumah sakit yang tidak perawatnya yang ke sana tanpa sepengetahuan dokter. Nah, ono apa-apa piye. Jadi sepengetahuan dokter lah maksud Nggih, saya. nggih. Ya. Atas izin dokter ya, Dok, ya pastinya ya, Izin Dok. dokter, semua itu harus diizinkan oleh Nggih. rumah sakit strip miring dokter. Nggih, betul. Ya, jadi seperti itu dokter, kita punya layanan ya, ada telemedicine, kemudian ada home Home care ya. Terus untuk ibu-ibu yang habis melahirkan juga kita beri layanan untuk pembuatan akte kelahiran dokter. Jadi ibu-ibu yang habis melahirkan dengan batas waktu yang kurang dari 28 hari bayinya, itu bisa kita bantu uruskan dok untuk akte kelahirannya gitu. Jadi cukup melengkapi syarat-syarat, nanti bisa mengumpulkan syarat-syaratnya di bagian humas. Jadi nanti di situ untuk syarat-syaratnya akan dikumpulkan, kemudian akan dikirimkan ke bagian induk capil dok. Begitu. Lengkap Mbak. Iya dok. Lengkap dan ini visioner. Modern ini. Pelayanan modern ini. Iya dok. Jadi kita sebisa mungkin memberikan layanan yang terbaik. Ya. Dan pasien juga merasa bahwa kita ini keluarga di sini. Iya. Ya, semua kita saling bantu gitu. Iya. Kira-kira begitu dokter. Nggih. Matur suwun ya perhatiannya ya. Terima kasih teman-teman atas perhatian hari ini. Semoga kita bisa berkumpul lagi dalam acara Ananda Menyapa, dan semoga saja info yang kita berikan bermanfaat untuk keluarga, untuk teman-teman dan lingkungan sekitar. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Tetap pakai protokol COVID. Jangan lupa. Betul.